Shalom, selamat siang untuk kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di siang hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan kita hari ini, kita melihat ada dua tokoh. Yaitu yang pertama, dikatakan pencuri. Pencuri yaitu iblis, dan yang kemudian Tuhan Yesus. Nah, pencuri yaitu iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya setiap orang mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita boleh jujur, setiap orang pasti merindukan memiliki hidup yang berkelimpahan. Untuk bisa memiliki hidup yang berkelimpahan, maka kita harus melakukan 3 hal, yaitu yang pertama, percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi. Ketika kita sudah percaya dan menerima Yesus secara pribadi, maka itu artinya bahwa Yesus sudah ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus, sehingga kita akan dapat menghasilkan buah yang banyak dan hidup berkelimpahan. Demikianlah firman Tuhan yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 yang berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kemudian hal yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Roma 15 ayat 7 berkata, sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan selanjutnya, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 firman Tuhan berkata, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Orang yang memiliki hidup berkelimpahan adalah orang yang mau berbagi dengan orang lain dengan kasih. Sebab kasih adalah sebuah tindakan, bukan kata-kata. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian hal yang ketiga adalah sadar dan berjaga-jaga terhadap godaan iblis. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus tetap berjuang dalam kesulitan dan tetap berdiri teguh dalam iman. Sebab jikalau kita memiliki fondasi iman yang kokoh, kita tidak akan mudah tumbang, kita tidak akan mudah roboh dalam kesulitan dan pergumulan apapun dalam hidup ini. Hadapi dan kalahkan setiap pencobaan yang datang dari si pencuri, yaitu iblis itu sendiri. Sebab bersama Yesus kita beroleh hidup yang berkelimpahan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersuka cita dan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, bahwa Yesus datang untuk memberikan kami hidup, yakni hidup yang berkelimpahan. Maka biarlah Yesus tetap ada di dalam hati kami, dan kami juga hidup taat dan setia kepadanya seumur hidup kami. Kiranya Allah Roh Kudus akan memegang tangan kami dan memampukan kami melewati setiap pencobaan, sehingga iman kami berkualitas di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.